Shin Wo-yo dan Li Dam duduk berdua di sebuah kafe. Shin Wo-yo bercerita tentang Fermina Daza. Dam hanya terdiam mendengar Shin Wo-yo berkata. Sesampainya di rumah, ia menghubungi In Jae dan So Kyung. Ia menceritakan perasaan yang dialaminya saat bersama Shin Wo-yo tadi. Ia tidak mengaku itu sebagai ceritanya. Ia mengatakan itu adalah cerita temannya. Namun In Jae dan So Kyung tahu bahwa itu adalah kisah Li Dam sendiri. Ia bercerita bahwa jantung temannya berdebar-debar dan kesulitan bernapas. Lalu merasa pusing seperti berjalan di awan. Ia bertanya apa artinya itu. Saat Jae-in dan So Kyung mengatakan itu artinya temannya telah jatuh cinta, Li Dam terkejut dan mengatakan tak mungkin. Li Dam lalu duduk di sofa sambil menonton televisi. Saat Shin Wo-yo datang, ia grogi dan salah tingkah. Ia pun memilih pergi dan mengatakan bahwa ia ngantuk, meninggalkan Shin Wo-yo sendiri. Shin Wo-yo sedang menyiram tanaman. Sejenak Li Dam terpana melihatnya. Lalu ia tersadar dan meyakinkan diri bahwa ia hanya terkesan karena kemenawanannya. Ia tidak mungkin jatuh cinta pada Shin Wo-yo. So Kyung dan Jae Jin duduk, dan berbincang mengenai Li Dam. Mereka membahas pertanyaan Li Dam kemarin. Jae Jin berkata pasti pesan Li Dam kemarin adalah tentang Seonwoo. Namun So Kyung berkata tidak mungkin. Jae Jin berkata ia mendukung Li Dam sepenuhnya. Tiba-tiba Li Dam datang dan bertanya apa yang didukung Jae Jin. Jae Jin langsung menjawab mendukung Li Dam dan Seonwoo. Belum selesai Jae Jin berkata, So Kyung menginjak kakinya hingga Jae Jin kesakitan. So Kyung lalu menyambung bahwa Jae Jin sepenuhnya mau tteokbokki. Shin Wo-yo telah selesai rapat bersama rekan-rekannya. Saat yang lain telah pergi, seorang rekannya memanggilnya dan mengajak membuat jadwal sambil makan malam dengannya. Selama ini Shin Wo-yo selalu menjawab dengan basa-basi. Kali ini ia menjawab tegas bahwa ia tidak merasa nyaman makan dengan orang lain. Lalu ia beranjak pergi. Saat di mobil, ia malah teringat saat-saat bersama Li Dam. Li Dam makan bersama teman-temannya. Ia lalu menerima pesan dari Shin Wo-yo. Ia terkejut saat Shin Wo-yo mengirim pesan bahwa ia akan lewat kampus Li Dam, dan bertanya haruskan ia singgah ke tempat Li Dam. Tanpa sepatah kata, Li Dam buru-buru pergi meninggalkan kedua temannya yang kebingungan. Di luar, Li Dam menelepon Shin Wo-yo, mengatakan bahwa ia akan menumpang untuk menghemat ongkos bis. Shin Wo-yo yang sebenarnya sudah tiba di rumah, mengatakan bahwa ia sekarang berada dekat kampus Li Dam, dan sebentar lagi sampai. Shin Wo-yo tiba di kampus. Ia mengalasi tempat duduk dengan kain tebal. Tiba-tiba Hye-sun datang, langsung duduk di sampingnya, dan meminta Shin Wo-yo mengantarnya pulang. Shin Wo-yo memintanya turun. Hye-sun lalu berkata, bahwa rubah tidak pernah berakhir bahagia setiap kali mulai memiliki perasaan. Ketika melihat Li Dam mendekat, ia menghilangkan Hye-sun dari mobil. Tiba-tiba saja Hye-sun sudah duduk di atas mobil Jae Jin. Hye-sun terkejut. Akhirnya ia pulang diantar Jae Jin. Namun, di tengah perjalanan mobilnya mengeluarkan asap dan mogok di jalan. Jae Jin pun mengirim Li Dam pesan dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Shin Wo-yo dan Li Dam makan di tepi sungai Han. Ia menerima pesan Jae Jin. Ia lalu bercerita pada Shin Wo-yo tentang Hye-sun. Ia mengatakan semua pria di kampus menyukai Hye-sun. Ia pun bertanya apakah menurutnya Hye-sun cantik. Shin Wo-yo menjawab tidak. Li Dam jauh lebih cantik. Li Dam pun tersipu. Saat berjalan di taman, Li Dam bertanya mengapa Shin Wo-yo tidak mempunyai aplikasi pengirim pesan. Li Dam pun lalu mengajarkannya menginstal aplikasi tersebut. Saat akan memasang foto profil, ternyata album fotonya kosong. Shin Wo-yo terakhir kali berfoto saat zaman Joseon, itu pun berupa lukisan. Li Dam lalu mengambil fotonya. Shin Wo-yo pun gantian mengambil foto Li Dam. Mereka saling bertatapan. Shin Wo-yo sejenak terpana pada Li Dam. Li Dam pun demikian. Namun dalam hati masing-masing, mereka meyakinkan diri bahwa itu hanya hubungan biasa. Seonwoo melihat foto Li Dam, dan bertanya-tanya dengan siapa Li Dam. Li Dam dan Shin Wo-yo saling berkirim pesan. Saat asik berkirim pesan, Li Dam hampir terjatuh.
Untung Seonwo menarik baju Li Dam, bermaksud menyelamatkan Li Dam. Ia minta maaf memegang baju, karena ia tahu Li Dam tidak suka orang lain menyentuhnya. Seonwo mengatakan bahwa mereka harus kencan 2 kali lagi. Saat itu, Jae Jin melihat mereka. Jae Jin mengatakan pada So Kyung untuk membantu Li Dam dan Seonwo berpacaran. So Kyung lalu mengatakan bahwa Li Dam menyukai orang lain. Ternyata ia melihat saat Li Dam dijemput oleh Shin Wo-yo kemarin. Mereka sepakat pura-pura tidak tahu, sampai Li Dam menceritakannya sendiri. Namun Jae Jin merasa kecewa karena Li Dam tidak bercerita. Jae Jin pun mulai menjaga jarak dengan Li Dam. Li Dam menceritakan pada Shin Wo-yo bahwa Jae Jin marah padanya tanpa ia tahu alasannya. Mereka pun minum bersama. Li Dam juga memesan telur kukus. Shin Wo-yo mengatakan ia menyukai Li Dam karena kejujuran Li Dam. Li Dam mengatakan bahwa ia jatuh cinta. Lalu ia pingsan di bahu Shin Wo-yo. Pagi harinya, Li Dam terbangun, dan mencoba mengingat kejadian semalam. Ia terkejut saat mengingat perkataannya yang mengatakan ia jatuh cinta. Shin Wo-yo mengajaknya bicara. Li Dam mengira Shin Wo-yo akan membahas tentang perkataan Li Dam tentang jatuh cinta. Ternyata Shin Wo-yo memberinya telur kukus. Saat mabuk semalam, Li Dam memang mengatakan jatuh cinta saat memakan telur kukus. Li Dam lega karena Shin Wo-yo tidak mengerti. Seonwo menemui temannya, dan meminta menyudahi taruhan tentang Li Dam. Ia mengatakan ia kalah taruhan. Li Dam menerima pesan dari Seonwo yang mengajaknya bertemu. Li Dam tidak menghiraukan pesan tersebut. Ia malah memikirkan perasaannya pada Shin Wo-yo. Ia lalu bertekad menyingkirkan kelereng itu secepatnya agar dapat segera pergi dari rumah Shin Wo-yo. Ia lalu menemui Shin Wo-yo dan bertanya tentang perkembangan cara mengeluarkan kelereng dari perutnya. Shin Wo-yo bohong dengan mengatakan ia belum menemukan cara, dan meminta diberi waktu. Ia berpikir tidak perlu merasa bersalah tidak memberitahu Li Dam caranya. Ia tidak pernah bersikap manusiawi seperti itu, dan tidak menyesali apapun. Hye Sun menonton berita kriminal di TV. Ia pun menghubungi Shin Wo-yo, mengatakan ada yang mencurigakan dengan kejadian kriminal tersebut. Itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Ia mengajak Shin Wo-yo mencari tahu. Namun Shin Wo-yo tidak mau, dan mengatakan untuk tidak ikut campur dalam segala hal. Li Dam merenungkan Shin Wo-yo yang masih belum menemukan cara mengeluarkan kelereng. Lalu So Kyung datang. Ia mengatakan bahwa Jae Jin kesal karena Li Dam merahasiakan banyak hal. Jae Jin mendengar pembicaraan tentang taruhan Seonwo dan teman-temannya. Teman-temannya mengatakan heran melihat Seonwo menyerah dan menyatakan kalah taruhan, bahkan rela menyerahkan 100.000 won. Mereka berpikir standar Li Dam pasti tinggi. Jae Jin kesal mendengarnya. Ia lalu menemui Seonwo. Seonwo mengaku menyesal, sehingga berhenti bertaruh. Jae Jin memintanya berhenti menemui Li Dam. Mereka lalu terlibat perkelahian. Tiba-tiba Li Dam datang, dan bertanya apa yang terjadi. Saat tak ada yang menjelaskan, Li Dam pun pergi. So Kyung mengejarnya. Seonwo pun menyusul, dan mengajaknya bicara. Seonwo minta maaf karena bertaruh menggunakan Li Dam. Dalam hatinya, Seonwo berkata harusnya ia mengatakan bahwa saat itu ia tidak mengetahui perasaannya pada Li Dam. Li Dam lalu berkata, ia merasa bersalah karena telah menghakimi Seonwo berdasarkan rumor. Namun ia merasa tidak perlu menemui Seonwo lagi. Shin Wo-yo berkendara sambil mendengar radio yang memberitakan tentang pembunuhan yang tidak biasa. Ia lalu berhenti saat melihat di jalan, Li Dam diikuti oleh seseorang. Shin Wo-yo turun dan berjalan ke arah Li Dam. Ternyata orang tersebut bukan Li Dam. Hanya mirip dari belakang saja. Li Dam makan bersama teman-temannya. Ia akhirnya sudah baikan dengan Jae Jin. Namun perasaan Li Dam masih belum tenang karena sepertinya ia menyukai Shin Wo-yo. Shin Wo-yo mengirim pesan pada Li Dam, bertanya di mana Li Dam, agar ia bisa menjemput, karena hari sudah larut. Ia lalu keluar, dan melihat Li Dam sedang duduk termenung sendirian. Ia menyelimuti Li Dam dengan jasnya. Saat Shin Wo-yo bertanya, Li Dam mengatakan bahwa Shin Wo-yo istimewa dan penting baginya.
Dalam hatinya, Shin Wo-yo mengatakan bahwa ketidakjujuran tidak bisa mengalahkan kejujuran. Lalu Shin Wo-yo mengatakan, Lidam juga istimewa baginya.